Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sahabat, hari ini kita akan sama-sama belajar hukum nun sukun dan tanwin. Ahkam nun sakinah wa tanwin. Nun sukun dan tanwin ini banyak sekali kita temukan ketika kita sedang membaca Al-Quran. Nun sukun dan tanwin ini sangat penting sekali kita pelajari. Kenapa? Karena ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, ada 4 hukum yang perlu kita tahu dan kita pelajari. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas satu persatu dari hukum nun sukun dan tanwin secara. Hukum yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhlab, yang keempat ikhfa. Izhar, apa itu izhar? Izhar ini dalam arti bahasa jelas. Kapan dibaca jelas? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah, maka cara membacanya jelas. Huruf apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, bertemu dengan 6 huruf izhar ini, maka cara membacanya adalah jelas. Dan ke-6 huruf ini semuanya keluar daripada tenggorokan kita. Sehingga ulama memberikan nama izhar halqi, karena keluarnya daripada tenggorokan. Hamzah dengan ha keluar daripada tenggorokan paling bawah, ain dengan ha tenggorokan tengah, ghain dengan kha tenggorokan paling atas. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqiyah ini, maka cara membacanya adalah jelas. Kita berikan contoh, nun sukun bertemu dengan huruf kha, min khawf. Cara bacanya jelas, nunnya jelas terdengar. Min khawf. Tidak boleh dibaca dengung. Min khawf. Atau dibaca memantul. Min khawf. Min khawf. Ini baca yang sama. Jadi cara membacanya yang benar adalah min khawf. Min khawf. Nah, ini hukum izhar. Kemudian nun sukun bertemu dengan ha. Wan haur. Wan haur. Tidak boleh dibaca wan haur, sehingga mengakibatkan dengung. Wan haur. Ini tidak boleh juga karena memantul. Jadi cara membacanya adalah wan haur. Wan haur, jelas tanpa ditahan atau dengung. Dan selanjutnya kita masuk kepada hukum yang kedua, hukum idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid adalah pengucapan nun mati atau tanwin secara lebur ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham. Lebur itu apa? Lebur ini maksudnya adalah nun sukun atau tanwin tidak terlihat atau tidak terbaca. Jadi nun sukun dan tanwin ini tidak terbaca, dia tidak terlihat. Tidak sama dengan huruf izhar, hukum izhar tadi. Kalau izhar tadi nunnya jelas. Tetapi kalau idgham ini nun dan tanwinnya tidak terbaca. Kemudian idgham ini terbagi menjadi 2 hukum. Idgham bi gunna dan idgham bila gun. Idgham bi gunna ini memiliki 4 huruf.
idgham bila gunnah memiliki 2 huruf. Dinamakan di gunnah karena harus dibaca dengan dengung dan ditahan 2 harokat atau 1 alif. Jadi dinamakan di gunnah karena dibaca harus berdengung dan ditahan 2 harokat atau 1 alif. Kapan dibaca seperti ini? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf hijaiyah. Apa saja? Waw, mim, nun, ya. Atau dalam kalimat wa manai. Atau yang lebih kita kenal lagi yan, nu, ya, nun, mim, waw. Kita berikan contoh. Nun sukun bertemu dengan ya. Faman ya'mal. Ini ditahan 2 harokat. Ini kita bisa lihat ya. Kita lihat di layar. Nun sukun bertemu dengan ya. Jadi ditahan 2 harokat. Faman ya'mal. Tidak boleh dibaca faman ya'mal. Ini cara baca sebahagian di antara kita. Faman ya'mal atau langsung saja faman ya'mal tanpa ditahan 2 harokat. Jadi cara membacanya ini adalah faman ya'mal. Nah, ini cara membacanya. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf mim. Mim masad. Mim masad. Jadi ditahan 2 harokat. Tidak boleh min masad. Min masad atau mim masad. Ini langsung saja. Jadi harus ditahan 2 harokat. Min masad. Nah, ini cara membaca hukum idgham bil gunnah. Kemudian idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya tanpa mendengung. Tanpa mendengung. Kalau idgham bil gunnah ini dengung ditahan 2 harokat. Kalau idgham bila gunnah tanpa dengung. Kapan dibaca tanpa dengung? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf hijaiyah. Apa saja? Lam dengan ro. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka cara membacanya tanpa dengung. Kita berikan contoh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana bila gunnahnya nun sukun bertemu lam, yakul lahu tidak boleh ditahan 2 harokat. Yakul lahu atau yakun lahu, ini tidak boleh. Tapi cara membacanya adalah yakul lahu, nun sukunnya tidak terlihat atau tidak terbaca. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ra. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'a tidak boleh an-ra'a atau ar-ra'a tidak boleh. Jadi ar-ra'ahu istaghna. Nah, ini cara membaca idgham bila gunnah. Kemudian kita masuk kepada hukum yang ketiga, hukum iqlab. Iqlab itu apa? Secara bahasa iqlab artinya merubah atau pindah. Jadi suatu bacaan disebut iqlab ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dan Masya Allah, hukum iqlab ini sangat istimewa sekali ya. Kenapa? Karena dia hanya memiliki 1 huruf saja, huruf ba. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ini namanya iqlab. Dan bagaimana cara membaca hukum iqlab ini? Cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba berubah menjadi mim. Dan disertai dengan gunnah atau dengung. Jadi bahasa dengung di sini, bahasa gunnah di sini, setiap bahasa gunnah itu pasti ditahan 2 harokat. Apa saja? Kalau gunnah mesti ditahan 2 harokat. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba,
Ini suaranya berubah menjadi huruf mim disertai dengan gunnah atau dhamma. Dan ulama selisih pendapat di hukum iklab ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa suara mimnya ini tidak terdengar dengan sempurna. Kenapa? Karena dua bibir tidak merapat secara sempurna. Kedua bibir ini tidak rapat dengan sempurna. Dia memiliki ruang. Alim ulama sampaikan setipis kertas. Sehingga terdengar tidak sempurna. Dan ulama yang lain mengatakan suara mimnya ini sempurna karena dua bibir rapat. Rapat dengan sempurna tetapi tanpa menekan terlalu kuat, tanpa menekan dengan kuat. Dirapatkan tanpa menekan. Man bakhila wastaghna, man bakhil. Jadi tanpa menekan, tanpa ditekan dengan kuat. Seperti man bakhil, man bakhil. Tidak perlu ditekan dengan kuat. Tetapi dirapatkan tanpa ditekan. Man bakhila wastaghna, man bakhila wastaghna. Nah, ini hukum ikhfa. Kemudian kita masuk kepada hukum ikhfa. Jadi hukum izhar ada 6 huruf, idgham 6 huruf, ditambah dengan iklab 1 huruf, jadi jumlahnya ada 13 huruf. Sisanya ada 15 huruf dan semua yang 15 huruf ini masuk kepada hukum ikhfa. Dan arti ikhfa secara bahasa artinya tertutup atau tersembunyi. Jadi bacaan disebut ikhfa ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Nah, jadi huruf-huruf ikhfa kita bisa lihat di layar ya, ada 15 huruf. Jadi nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini ini hukumnya namanya ikhfa dan cara membacanya. Cara membacanya adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini atau huruf-huruf ikhfa ini, maka suaranya atau pengucapannya samar-samar atau antara izhar dan idgham. Jadi cara membacanya adalah nun sukun atau tanwin ketika bertemu 15 huruf ini suaranya atau pengucapannya tidak jelas, samar-samar antara izhar dan idgham. Tidak dibaca izhar, tidak juga dibaca idgham. Dan saya berikan contoh man saqulat tidak dibaca izhar dan tidak juga dibaca idgham. Tidak boleh dibaca man saqulat atau man saqulat. Nah, ini bacaan yang salah ya. Ini bacaan yang sering sekali kita dengar. Jadi cara membacanya adalah man saqulat antara izhar dan idgham, samar-samar dia. Kemudian nun sukun bertemu dengan jim. Min ju'. Tidak boleh dibaca min ju'. Min ini tidak boleh. Atau min ju'. Min tidak boleh, tapi antara izhar dan idgham. Min ju'. Nah, ini cara membaca hukum ikhfa. Tidak dibaca idgham, juga tidak dibaca izhar, tapi samar-samar. Alhamdulillah, mungkin ini saja penjelasan kita mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita. Dan yang terakhir adalah
bagaimana kita bisa membedakan yang dengung dan tidak dengung. Karena pada intinya keempat hukum ini adalah dengung dan tidak dengung. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah ini memiliki 4 hukum. Dan keempat hukum ini pada intinya dengung dan tidak dengung saja. Dua saja, dengung dan tidak dengung. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka cara membacanya adalah semuanya ditahan 2 harokat atau dengung. Semuanya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka cara membacanya semuanya ditahan 2 harokat atau dengung. Kecuali, ini sahabat ada kecualinya. Kecuali nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar atau idgham bila ghun. 2 hukum ini bertemu dengan izhar dan bertemu dengan idgham bila ghun. Di video kita di awal tadi kita sudah menjelaskan bagaimana cara membaca izhar itu dan cara membaca idgham bila ghun. Jadi tugas kita di sini adalah menghafal 8 huruf saja. 6 huruf izhar, 2 huruf idgham. Jadi 8 huruf. 8 huruf ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu 8 huruf ini tanpa dengung. Tidak ada dengungan di sini tanpa ditahan 2 harokat. Sisanya yang 20 huruf ini semuanya dengung. Idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa. Ini semuanya cara membacanya adalah dengung. Nah, jadi keempat hukum ini intinya dengung dan tidak dengung. Nah, kalau kita santri betul-betul belajar, ini kita harus menghafal izhar ada 6 huruf, idgham bi gunnah 4 huruf, idgham bila gunnah 2 huruf, iqlab 1 huruf, ikhfa 15 huruf. Dan ikhfa ini ada baitnya, sehingga ulama memberikan bait sehingga supaya tidak lupa. Tapi untuk pemula ini metode yang paling baik. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka dibaca dengan dengung semuanya kecuali izhar dan idgham bila ghun. Kita bisa menghafal nomor HP kita 12 huruf, bahkan nomor HP orang kita bisa baca, bisa hafal. Kenapa tidak bisa kita menghafal 8 huruf hijaiyah? 8 huruf saja. Izhar ada 6 huruf, hamzah, ha, ain, ha, wain, kho. Ini huruf izhar, kemudian idgham bila gunnah, huruf lam dan huruf ro. 8 huruf ini kita hafal tanpa dengung, kemudian sisanya ini dengung. Dengung di sini dalam catatan semua ketika kita menggunakan bahasa dengung ini pasti ditahan 2 harokat atau 1 alif. Jadi ketika ada bahasa dengung maka ditahan 2 harokat atau 1 alif. Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman untuk kita semua. Sehat lahir dan batin untuk kita semua. Dan next untuk video kita berikutnya kita akan membahas tentang hukum mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Bagaimana cara membacanya? Ini kita akan bahas di video kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.